Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Mari kita satukan hati kita bersatu bersepakat, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat semua kebaikan, kemurahan yang Engkau kerjakan dalam segenap kehidupan kami hari-hari ini. Tuhan, kami mau bersyukur hari ini. Mari Engkau ambil alih setiap hati kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, untuk kami senantiasa mendapatkan Bapa pengurapan yang berasal daripadamu. Engkau tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu. Engkau pakaian kami dengan pasukan perang malaikat-Mu Tuhan. Kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau diberlakukan dalam segenap kehidupan kami, baik itu sakit, penyakit maupun masalah, bahkan kekuatan dan intimidasi Bapa, kekuatan virus corona di udara kami serhati Tuhan. Kuasanya kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan kuasa Allah yang besar untuk senantiasa menjaga dan melindungi kami semua dan setiap rancangan kejahatan, sehingga setiap orang yang berharap pada Tuhan diberkati hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
sebab Engkau terus memberkati kami dengan kasih setiamu, sehingga hari-hari kami penuh dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di surga, kami terus mau memuji namamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya mari katakan amin. Beri kembali biasa bagi kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, luar biasa bagi kami hari ini. Engkau hebat, Engkau dahsyat, hartamu di hatiku, kekuatanmu, perkasamu, tidak ada yang melebihi, tidak ada aku takut lagi. Berjalan bersamamu, tidak ada yang dapat menggantikan kita. Oh, katakan pulaku serahkan hidupku kepadamu, Yesusku, mengajar dalam hidupku. Seluruh hidupku adalah milikmu, kasihku, Yesusku, mengajar dalam hidupku. Haleluya. Engkau hebat, Engkau dahsyat, hartamu di hatiku, kekuatanmu, perkasamu, tidak ada yang melebihi, tidak ada aku takut lagi. Berjalan bersamamu, tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Oh, katakan pulaku serahkan hidupku kepadamu, Yesusku, mengajar dalam hidupku. Seluruh hidupku adalah milikmu, kasihku, Yesusku, mengajar dalam hidupku. Engkau hebat, Engkau hebat, Engkau dahsyat, hartamu di hatiku, kekuatanmu, perkasamu, tidak ada yang melebihi, tidak ada aku takut lagi. Berjalan bersamamu, tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Haleluya. Hey, katakan pulaku serahkan hidupku kepadamu, Yesusku, mengajar dalam hidupku. Seluruh hidupku adalah milikmu, kasihku, Yesusku, mengajar dalam hidupku. Jangan ku ragu Tuhan, katakan pulaku serahkan hidupku kepadamu, Yesusku, mengajar dalam hidupku. Seluruh hidupku adalah milikmu, kasihku, Yesusku, mengajar dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan Yesus menjadi Raja dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya hari ini kita semua mengalami kekuatan karena kasih setia Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat semua kebaikan, kemurahan yang Kau limpahkan dalam segenap kehidupan kami hari ini, sehingga kami senantiasa mendapatkan kekuatan yang baru. Engkau memberikan kami semangat yang luar biasa Tuhan, untuk melewati setiap perkara yang harus kami lewati, sehingga kami Bapa boleh berkata terima kasih Tuhan buat semua kebaikan, kemurahan yang Engkau kerjakan dalam segenap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan
Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah yang Kau limpahkan bagi kami, di mana kami masih Engkau percayakan untuk memuji dan menyembah-Mu, beribadah kepada Raja yang hidup. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga, sehingga firman ini dapat disampaikan dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat yang membawa kemenangan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Perenungan kita pada saat ini kita ambil dari Daniel pasal pertama ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kitab Daniel menceritakan tentang 4 pemuda yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang ditawan oleh Babilonia. Mereka dijadikan budak dan harus meninggalkan saudara, kebiasaan, dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan mereka. Bahkan Babel atau kerajaan Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar mencoba atau merubah nama-nama mereka. Seperti yang kita tahu, Daniel yang artinya Tuhan adalah hakimku diganti dengan Belsasar yang artinya seseorang yang disukai oleh Dewa Baal. Hanaya yang artinya disenangi Tuhan diganti dengan nama Sadrak yang artinya dadanya lembut. Azarnya yang artinya pertolongan Tuhan diganti menjadi Abednego yang artinya pelayan terang. Misael yang artinya seperti Tuhan diganti namanya menjadi Mesa yang artinya air yang tenang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika saudara perhatikan nama-nama yang ada di dalam Alkitab, seringkali nama-nama mereka selalu ada El atau Ah atau Yah yang artinya mengagungkan nama Tuhan. Tetapi ketika mereka ditawan oleh Babel, nama mereka dirubah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Babilonia mengubah para pemuda ini agar mereka kehilangan akarnya, agar mereka kehilangan jati dirinya. Demikian juga saudara, dalam kehidupan ini dunia ingin mengubah kehidupan kita, baik melalui YouTube, baik melalui media sosial, baik melalui yang kita tonton. Mereka ingin mengubah kehidupan manusia. Demikian juga yang terjadi hari-hari ini. Di tengah pandemi ini ada banyak gereja yang belum melaksanakan ibadah. Bahkan kita sudah berjalan 1 tahun untuk ibadah melalui online. Nah, di sini juga adalah sebuah penantian. Apakah kita tetap menetapkan hati kita untuk tunduk kepada Tuhan, beribadah dengan takut dan gentar? Ataukah kita mulai tergerus oleh keadaan zaman ini? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Daniel berketetapan. Mereka tetap memutuskan untuk melayani Tuhan. Walaupun dunia ingin mengubah hidup mereka, ingin mengubah jati diri mereka. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Judul renungan kita saat ini, berketetapan hati untuk setia. Berketetapan hati untuk setia. Alkitab berkata, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya saudara, biarlah tantangan apapun yang kita alami, bahkan mungkin kesenangan, bahkan mungkin berkat yang berkelimpahan dalam hidup kita, tidak menjauhkan hidup kita kepada Tuhan. Alkitab berkata, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah kita masih giat dalam pekerjaan Tuhan? Apakah kita menjadi goyah? Apakah kita sudah tidak teguh? Apakah kita sudah menjadi malas? Apakah kita menjadi undur karena keadaan-keadaan di sekitar kita yang membuat kita semakin menjauh dari persekutuan dengan Tuhan? Alkitab berkata, saudara, mengapa kita harus tetap teguh dan jangan goyah? Mengapa kita harus selalu giat dalam pekerjaan Tuhan? Karena Alkitab berkata, persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Berkat apa yang diterima Daniel? Berkat apa yang diterima oleh jemaat-jemaat Tuhan ketika mereka tetap berdiri teguh dan tidak goyah, tetap giat dalam pekerjaan Tuhan? Yang pertama saudara, di dalam Daniel pasal pertama ayat yang ke-9 dikatakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Orang-orang yang berketetapan hati untuk terus bekerja dalam pekerjaan Tuhan, diberi berkat oleh Tuhan, yaitu apa? Kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia. Alkitab berkata saudara, di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Barang siapa yang melayani Kristus, maka ia berkenan di hadapan Allah dan dihormati manusia. Amsal pasal 3 ayat 4 dikatakan, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Luar biasa berkat yang diterima bagi setiap orang yang tetap teguh di dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua saudara, di dalam Daniel pasal pertama ayat yang ke-15, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Tubuh manusia terdiri dari 3 di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, yaitu tubuh jasmani, yang kedua jiwa yaitu pikiran, dan yang ketiga yaitu roh. Alkitab berkata, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ada banyak orang menjaga kesehatan tubuhnya, tetapi jiwanya sakit, jiwanya stres. Dan kita tahu dari semua penyakit, sebagian besar diawali dari jiwa yang sakit. Mengapa jiwa itu menjadi sakit? Karena rohnya lemah, rohnya tidak diberi makan. Dan bagaimana kita memberi makan roh kita? Dengan bersekutu dengan Tuhan. Maka saudara,
Berkat apa yang diterima bagi orang-orang yang tetap setia dalam pekerjaan Tuhan? Yaitu diberi kesehatan yang prima, saudara, di mana roh, jiwa, dan tubuhnya terpelihara sempurna. Kita lihat pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini. Bagaimana banyak nasihat untuk melawan virus COVID-19 ini. Kita harus sukacita, kita harus semangat, kita punya jiwa yang positif. Bagaimana kita bisa semangat? Bagaimana kita bisa punya jiwa positif yang mempengaruhi tubuh jasmani kita, yang mempengaruhi sistem imun kita, jika roh yang menjadi pusat kehidupan manusia tidak diberi makan dengan bersekutu dengan Tuhan? Yang ketiga, berkat apa yang diterima? Di dalam Daniel pasal pertama ayat 19 dan 20 dikatakan, Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli campi di seluruh kerajaan. Yang ketiga, saudara, Allah memberikan pengertian, Allah memberikan kebijaksanaan, Allah memberikan hikmat kepada orang-orang yang teguh terus bersekutu dan bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam dunia ini ada bermacam-macam hikmat. Hikmat yang berasal dari setan-setan, hikmat yang berasal dari dunia, hikmat yang berasal dari hawa nafsu manusia, dan yang keempat, hikmat yang berasal dari Tuhan. Alkitab berkata dalam Daniel pasal yang kelima ayat yang ke-12 dikatakan, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan. Menguraikan kekusutan. Di dalam hikmat Tuhan, masalah yang pelik, masalah yang sulit menjadi sederhana. Tetapi justru dunia kadang-kadang hal-hal yang sederhana justru dibikin sulit. Sehingga ada sebuah istilah, kalau ada yang gampang, ngapain pilih yang ribet? Ngapain pilih yang sulit? Maka mintalah hikmat dari Tuhan. Dan hikmat itu diberikan untuk orang-orang yang setia, yang tetap teguh bersekutu dan bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Yang keempat, saudara, berkat apa yang diterima ketika kita tetap teguh di dalam pekerjaan Tuhan dan selalu bekerja dan bersekutu di dalam anugerahnya? Kita baca di dalam Daniel pasal yang kedua ayat 48 sampai 49. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Sesuatu yang dahsyat, saudara. Daniel adalah orang buangan. Kalau kita bicara orang buangan, maka dia adalah kaum marginal, kaum pinggiran yang tidak diperhitungkan. Sebagai seorang Yahudi, tentunya menjadi sesuatu yang dahsyat ketika dia harus memimpin orang-orang Babel. Demikian juga bagaimana Yusuf, dia seorang buangan, dia seorang budak. Tuhan mengangkat dia menjadi pemimpin atas Mesir. Artinya Tuhan bisa mengangkat saudara untuk menjadi kepala dan tidak menjadi ekor.
Mungkin saudara berkata, oh Tuhan, keadaan saya tidak lebih pandai dari orang itu. Alkitab berkata saudara, di dalam 1 Korintus pasal pertama ayat yang ke-27 dan seterusnya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28 dan 29 katakan, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara perhatikan, orang yang bodoh mempermalukan orang yang pandai. Kalau saya bisa katakan, seorang yang underdog, seseorang yang tidak diperhitungkan, tapi Tuhan sanggup angkat dia. Apakah Tuhan tidak sanggup mengangkat saudara? Terlalu mudah. Apakah Tuhan tidak bisa memberikan hikmat yang tidak dimiliki orang lain? Terlalu mudah bagi Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah teguh dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, berkat apa yang diterima oleh orang-orang yang teguh bekerja di dalam pekerjaan Tuhan dan selalu bersekutu dengan Tuhan. Daniel pasal yang ketiga ayat 25 dan 27 dikatakan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego harus mengalami masalah di mana dia harus dibuang ke dalam dapur api. Demikian juga Daniel dibuang ke gua singa. Tetapi Tuhan tetap melindungi. Kita sebagai orang percaya, mungkin kesusahan kita banyak, tetapi Tuhan selalu meluputkan. Tuhan selalu melindungi. Mungkin ketika engkau bekerja dengan benar, engkau berusaha dengan benar, ada banyak orang yang ingin menjatuhkan saudara, tetapi Tuhan melindungi. Kita telah belajar untuk tetap teguh melakukan pekerjaan Tuhan dan bersekutu. Tetapkan hatimu, janganlah kesenangan, janganlah pandemi COVID-19, janganlah keterbatasan kita untuk datang ke beribadah membuat kita menjadi goyah, membuat kita meninggalkan ibadah-ibadah kita. Tetaplah teguh dan Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kita naikkan pujian ini. Jamahan Tuhan, kuasa Tuhan sanggup memulihkan kita. Janganlah goyah, tetaplah teguh dalam pekerjaan Tuhan. Dan Alkitab berkata, yang setia dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Jamahan Tuhan berarti bagi. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidup percaya pada-Mu. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidup percaya pada-Mu. Segenap hidup percaya pada-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku berdoa, aku tolak stres, depresi, khawatir, dan ketakutan. Aku tolak keputusasaan, karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan digenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Maka dengan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk penderitaanku dan kesengsaraanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan syukur kita semua, dan kita terus berdoa agar Tuhan memberikan kita kekuatan, tetap teguh dan jangan goyah di dalam pekerjaan Tuhan. Jamaah Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhan. Segenap hidupku percaya padamu. Segenap hidupku percaya padamu. Benar Tuhan, ampuni kami jika segala keterbatasan akibat COVID-19, karena masalah dan pergumulan membuat kami menjadi goyah dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, meninggalkan kasih mula-mula kami kepadamu, meninggalkan persekutuan kami dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan, kembalikan roh-Mu dalam hidup kami, agar roh-Mu yang ada dalam hidup kami kembali berkobar-kobar, agar kami tidak menjadi goyah, agar kami berdiri teguh dan semakin giat dalam pekerjaan Tuhan, selalu bersekutu kepada Allah yang memiliki nafas hidup kami. Kami mengucap syukur saat ini ya Tuhan, di mana Engkau masih mempercayakan nafas itu melekat dalam kehidupan kami. Apalah gunanya kami memiliki segala sesuatu, apalah gunanya kami mencapai apa yang kami inginkan,
jika nafas itu sudah tidak ada. Tetapi biarlah setiap nafas yang ada kami pakai untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Jamah setiap jemaat-Mu Tuhan yang mulai goyah. Jamah setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang mundur dari pekerjaan Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan yang kehilangan kasih mula-mula bersekutu dengan. Terima kasih Tuhan atas anugerah. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah kau laki-laki, kau menjadi pohon terbantin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depan. Diberkatilah engkau anak-anak muda, engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidup di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah, Abraham, Sarah, Israel, jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.